Eee, ya ada pertanyaan sampai sini? Kita lanjutkan sebelum kita mulai, kita lihat ini dulu ya, kita lihat video dulu yang terkait dengan ini. Jadi, video ini menggambarkan perkembangan apa yang terjadi dari tahun 2000, dari tahun 1950 sampai 2019. Ya, apa yang telah terjadi. Bisa kelihatan videonya? Suaranya keluar nggak? Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media. Kedengeran kah? Kedengaran, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibanguninnya sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk. Semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih.
Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Nih video pertama ya, kita satu video lagi. Jadi tadi videonya lebih ke perkembangan teknologi luar biasa ya. Sekarang semua bisa dari smartphone. Ya. Okay. Perkembangan teknologi di era digital sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun berganti. Secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, penggunaannya mampu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan tentunya membuat hal-hal yang dulu kita lakukan secara manual atau tradisional berubah menjadi lebih modern dan praktis. Berkurangnya komunikasi tatap muka secara langsung, kemajuan dalam memahami hal baru, bahkan penggunaan tenaga mesin yang menggantikan peran manusia merupakan dampak dari berkembangnya teknologi. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Istilah teknologi sendiri berasal dari perpaduan dua kata, yaitu tekne dan logos. Kata tekne dalam bahasa Yunani memiliki arti keterampilan, sedangkan logos yang berarti ilmu. Secara singkatnya, pengertian teknologi berarti ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Penggunaan istilah teknologi sendiri diadopsi dari bahasa Inggris teknologi sejak abad ke-20 yang bersamaan dengan berakhirnya revolusi industri kedua. Secara fungsi, teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Seiring perkembangannya, dengan banyaknya penemuan dan uji coba ilmiah, teknologi mengalami perluasan makna. Dari mesin, kemudian diubah menjadi sebuah benda yang tidak berwujud, atau dalam dunia digital biasa disebut software. Perkembangan teknologi yang paling pesat adalah pada saat munculnya era revolusi industri 4.0, yang mana mesin-mesin, software, dan berbagai macam alat canggih lainnya mulai diciptakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas serta meningkatkan produktivitas di dunia digital dengan sangat cepat. Munculnya teknologi tentunya memberikan banyak manfaat. Salah satu manfaat yang tengah kita nikmati sekarang adalah penggunaan mesin pencarian digital yang merupakan wadah untuk mencari tahu segala hal yang ada di dunia. Ya, Google, yang merupakan mesin pencarian digital tercanggih di abad ini. Manfaat teknologi secara umum adalah mempermudah penggunanya dapat mengerjakan banyak hal dengan lebih cepat dan sesuai dengan keinginannya. Kemajuan teknologi tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi ini, ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Karena adanya teknologi, pertukaran sebuah informasi akan menjadi lebih mudah dan cepat, mempermudah pekerjaan manusia, serta membantu sistem pembelajaran yang dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Perputaran ekonomi juga bisa dilakukan dengan sangat mudah, dan dampak lainnya adalah munculnya kebiasaan sosial yang baru. Pengaruh positif yang dihasilkan dari tumbuhnya teknologi juga sebanding dengan hal negatif yang ditimbulkan lainnya, seperti masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh generasi tertentu, penggunaan gadget yang berlebihan yang dapat merusak perkembangan otak manusia,
kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat sosial, maraknya pornografi, perjudian, penipuan, kriminalitas, cybercrime, serta kejahatan lainnya di dunia maya merupakan dampak negatif dari berkembangnya teknologi. Dari beberapa hal yang sudah dibahas di video ini, bisa kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi memang menimbulkan hal yang positif dan negatif. Untuk dapat menekan hal negatif yang dapat mempengaruhi diri kita sendiri adalah kita harus mengelola kemajuan teknologi informasi ini dengan baik. Jadi, tantangan terbaru kita adalah mampu menguasai teknologi atau dikuasai oleh teknologi itu sendiri. Baik, tadi ada kita lihat gambaran tentang perkembangan teknologi saat ini ya, yang udah jelas-jelas segala sesuatu bisa dilakukan secara online. Bahkan saat ini kita juga kuliah online ya. Dan memang salah satunya tiap segala sesuatu itu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Dan kita sebagai manusia yang sudah dianggap dewasa ya, kalian udah dianggap dewasa karena kalian udah dianggap udah mahasiswa ya. Mahasiswa itu artinya siswa yang tinggi ya. Jadi harus bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi perkembangan teknologi pun akan bermanfaat jika kita bisa memaksimalkan dampak positifnya. Tapi lagi-lagi kalau kemudian dikuasai oleh teknologi, maka kita hanya bisa mendapatkan dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Jadi terus terang selain kita belajar, kita juga berharap bahwa teknologi ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kehidupan manusia, kehidupan personal kalian, kita semua, dan juga keluarga dan masyarakat tentunya. Itu terkait sedikit tentang teknologi ya. Mungkin kita nggak terlalu banyak nanti di sini. Tadi yang sudah dijelaskan ya, bahwa dulu ya, zaman dulu belum ada komputer ya awal-awal, kemudian sampai kemudian ditemukannya komputer itu sebagai suatu alat yang bisa membantu mempercepatkan pekerjaan. Jadi kalau dulu, kalaupun ditemukan itu komputernya besar sekali kan, sampai akhirnya mengecil dan jadi sekarang kita tahu ada laptop, ada tablet, bahkan handphone sendiri bisa hampir ada beberapa handphone yang bisa menggantikan ya, atau paling nggak menjadi salah satu suplemen sebuah laptop ya. Artinya kemajuan teknologi sedemikian pesat. Ya, kalau dulu ya, ini komputer era ya. Sekarang kan eranya udah lain lagi ya, gadget. Ini zaman dulu ya. Ada dari tahun 60, 90, 80 ya. Ini dari zaman dahulu kala. Mungkin kalian belum lahir kali tahun 70-an ya. Terus kemudian dimasuk tahun era komputerisasi tahun 60-an masih banyak, masuk itu pun biasanya komputer itu besar. Saya ingat banget zaman dulu tuh pernah, zaman saya kuliah tuh masih pakai handphone yang gede. Handphone udah ada handphone, tapi nggak sekecil ini ya. Ini kan kecil ya handphonenya ya. Dulu zaman saya kuliah tuh itu handphone tuh barang mahal dan nggak kecil gini, gede gitu, bawahnya gede. Sekarang kan bisa lebih kecil gitu. Saya dulu yang termasuk yang melihat perkembangan dari sebelumnya, perkembangan sebelum jadi handphone tuh sempat pager ya, pager terus kemudian berkembang terus sampai akhirnya jadi handphone pun jadi yang smartphone kan. Dulu handphone hanya sekedar
SMS ya, komunikasi itu nggak semudah sekarang udah ada WhatsApp yang bisa kemana-mana ya. Ini juga tahun 70-an juga masih, tapi komputernya masih komputer yang besar. Nah sekarang yang saat ini kita tahu bahwa Gojek ya, ini sudah menggantikan Gojek yang perusahaan teknologi informasi ya. Yang pendirinya adalah salah satu ya, Kementerian Pendidikan. Ya, Gojek sebagai perusahaan teknologi informasi menggantikan semua ini ya. Tadi dibilang bahwa kita bisa pesan makanan, kita bisa ada tuh. Gojek ya. Ini adalah merupakan salah satu perusahaan teknologi informasi. Dan kita tahu bahwa nilai bisnis Gojek itu ini tahun 2017 ya, bisa sekitar 38 triliun ya. Itu tahun 2017. Dan sekarang saya yakin udah lebih besar lagi nilainya. Oke, nilai bisnis yang sekarang mungkin udah lebih besar lagi ya. Ini Gojek tahun 2017. Dan tahun 2019 135 triliun. Ya nggak tahu kalau sekarang sebelum tahun 2021 ya. Dan sekarang Bapak ini sudah menjadi Menteri Pendidikan ya. Menteri Pendidikan kita. Ya ini alasannya bahwa kenapa sampai segitu tinggi nilainya, karena Gojek saat 2017 itu bisa menduduki peringkat keempat dalam bisnis jasa transaksi non tunai. Jadi ngalahin bank ya, setelah Bank Mandiri, BCA, BRI. Jadi era teknologi informasi itu ketika bisa menemukan sesuatu hal yang baru, bisa valuasi nilainya luar biasa ya. Triliun rupiah. Oke, nih kemudian kalau kita lihat dari
dari data ya yang dilakukan oleh Hotsuite US Social. Dia melakukan riset ya yang dilakukan terhadap total populasi penggunaan internet ya atau aktif sosial media, pengguna aktif sosial media atau pengguna mobile sosial media itu ternyata di Indonesia ya. Di Indonesia tahun Januari 2019 itu kalau internet sampai 150 juta penggunanya. Ya. Sementara kalau untuk handphone berarti ya mobile subscription untuk handphone itu sampai 355,5 juta. 355,5 juta. Jadi lebih besar. Penduduk Indonesia di sini ya, penduduk Indonesia total populasi penduduk Indonesia itu hanya 200 berapa? Nih, total populasi Indonesia itu hanya 268,2 juta orang. Ya. Sementara jumlah pengguna handphone itu sampai 355 juta, artinya pengguna handphone yang tersedia di Indonesia oleh penduduk Indonesia itu lebih banyak daripada penduduknya. Jadi handphone itu lebih banyak, jumlah handphone di Indonesia lebih banyak dari jumlah penduduk, itu bahasa sederhananya. Bisa kebayang kan jumlah handphonenya lebih banyak dari jumlah penduduk, padahal Indonesia ada beberapa tempat itu terpencil ya, jadi kita perlu paham. Jadi tadi terkait dari perkembangan yang tadi ya, tadi kalau kita melihat benang merahnya tadi sebelum akhirnya ke tadi ini kan masuk ke sudah aplikasi yang smart ya. Ya, ini Gojek ini aplikasi yang smart, artinya aplikasi yang advance. Jadi cikal bakalnya adalah komputer sebenarnya. Penemuan komputer. Jadi penemuan komputer di tahun-tahun 60-an. Terus kemudian dari yang besar jadi besar dari bentuknya sangat besar banget, gede banget gitu, bisa satu ruangan. Terus kemudian komputer itu mengecil ya. Sampai penyimpanan kalau tadi dilihatnya penyimpanannya dulu. Kalau saya masih lihat tuh disket. Kalian ada yang pernah lihat disket? Udah pernah saya buang tuh disket. Ada yang pernah lihat nggak disket kayak apa bentuknya? Ada yang pernah lihat disket? Pernah, Bu. Pernah. Ines punya? Dulu punya tapi udah hilang sekarang. Bentuknya kotak gitu kan, Bu? Iya, kotak. Kotaknya juga ada dua. Ada yang gede, ada yang kecil. Jadi ada yang kesini mulai kecil, yang agak kecilan gitu. Sebelumnya ada yang gede disketnya gede tipis. Udah kemana tuh ya? Itu ada. Itu disket, dari disket gede terus kemudian agak disedengin ya kotaknya. Itu udah dulu canggih itu disket. Terus kemudian lama-lama orang pindah kan
pindah ke apa? Ke CD, CD, terus kemudian pindah lagi ke DVD kan, lebih gede punya penyimpanannya dan lebih stabil, dan akhirnya sampai CD pun kemudian mulai ditinggalkan orang, akhirnya pindah ke flash disk ya, flash disk yang kecil gitu. Tadinya juga gede, flash disk itu sama lama kecil. Nah, itulah teknologi ya, luar biasa. Ini sangat pesat. Komputer. Jadi memang cara kita perlu memahami cara kerja dari komputer ya. Jadi teknologi komputer itu penting. Kenapa? Karena itu jadi basis. Jadi komputer, cara kerja komputer itu menjadi basis. Tadi kemudian jadi dasar ya, dari basic. Jadi dari tadi komputer yang besar yang mengecil, terus kemudian bisa jadi laptop, bisa jadi tablet, bisa bahkan atau handphone yang tadinya besar, akhirnya jadi kecil-kecil ya, dan semua bisa dikerjakan di handphone sekarang dengan internet ya. Itu luar biasa kan perkembangannya. Tapi semua kayak handphone yang kita punya nih, semuanya itu adalah basisnya adalah komputer ya sebenarnya. Dan memang kita perlu tahu seperti apa sih komputer itu yang perlu kita lihat. Kalau nggak salah, saya udah pernah share, saya share juga saya share ada sebuah bagian chapter dari buku tentang teknologi komputer. Ya, teknologi komputer. Bukunya berwarna. Saya udah masukin di Leads, boleh tolong dicek. Di Leads bisa dilihat tentang teknologi komputer. Ini saya suka karena ininya berwarna dan dia yang poin-poin aja gitu ya. Udah kelihatan belum?
Bisa kelihatan ininya? Sudah terlihat, Bu. Nah, yang saya cukup suka dengan desain buku ini, karena satu dia colorful, terus kemudian dia hanya menjelaskan yang ini aja, yang penting-penting ya. Jadi komputer sistem. Komputer sistem itu intinya sebenarnya. Jadi inti yang kita pelajari ini adalah sebenarnya sistem komputer ya. Komputer sistem itu ada CPU, Central Processing Unit, ada ROM. ROM tuh apa? Apa yang disebut dengan ROM? Ada yang tahu ROM itu apa? ROM. Nih, di sini nih. Tentang CPU. Ya, ada yang tahu ROM apa kepanjangannya? Read only memory, Bu. Ya, betul. Tadi siapa yang jawab? Cahyo, Bu. Siapa? Cahyo. Cahyo, iya Cahyo. Iya, Cahyo benar. Read only memory. Nah, kalau RAM apa RAM? Random access memory bukan, Bu? Iya. Ini siapa? Christine ya? Iya, Bu. Ya, betul. Random access memory. Read only memory, random access memory, operating system, binary code, computer virus. Nah, Central Processing Unit, CPU ya. Jadi kayak tadi, bahwa komputer itu bisa sama seperti handphone kita ya, bisa dia merupakan alat elektronik yang bisa menghitung, menyimpan, dan memproses. Dia terdiri dari beberapa komponen, dan setiap komponennya itu punya spesifik fungsi ya, fungsi khusus. Di dalam komputer itu ada bagian kecil, bagian yang kecil ya, kayak barang-barang elektronik kan kecil ya, yang terdiri dari yang dibuat dari silikon yang bisa disebutkan dengan integrated circuit atau microchip. Nah, integrated circuit ini ya kan akan memiliki beberapa rangkaian elektrik yang ada di apply di dalam IC tersebut. Integrated circuit atau IC ya. Dan Central Processing Unit adalah bisa dibilang sebagai otaknya ya, otak dari komputer itu Central Processing Unit yang paling besar dan yang paling penting. IC integrated circuit yang paling penting ada dalam komputer ya, motherboard. Mother jadi board, mother itu kan ibu, jadi board ya, ibu yang menjadi basis dari perhitungan itu ada motherboard. Di PC, di laptop itu pasti ada motherboard. Dan dia yang melakukan semua operasi dasar. Operasi dasarnya itu ada di dalam. Nah, tadi Central Processing Unit itu punya dua memori. Tadi kan memorinya ROM dan RAM. Read only memory ya. Nah, read only memory itu merupakan
informasi yang dasar ya, basic. Informasi, jadi memori yang dipakai untuk menyimpan informasi yang akan dipakai untuk melakukan operasi pada komputer itu ya, atau pada device yang canggih itu. Kayak kita beli handphone aja kan biasanya ada kan ROM. ROM-nya berapa? Nah, itu memori. Memori yang tersedia dari handphone ini berapa? Dan itu memori ROM itu adalah yang memori yang available, yang ada di dalam alat tersebut, yang ada di dalam device. Ya. Dan ROM ini sifatnya permanen. Jadi memori yang permanen dan tidak bisa dirubah. Itu adalah memori, nggak bisa dirubah, nggak bisa di-delete, nggak bisa dihapus, tidak bisa dihapus. Dia sifatnya permanen. Makanya kalau beli handphone kan akan kelihatan tuh salah satu spesifikasinya. Atau beli laptop, beli PC, beli handphone itu pasti ada ROM-nya, random read only memory. Jadi istilahnya memori yang ada pada alat tersebut. Memori yang bisa kita pakai untuk menyimpan data sebenarnya. Ya, memori bisa menyimpan data atau dia bisa dipakai untuk melakukan operasi-operasi dasar. Nah, ada lagi memori yang lain yang disebut dengan RAM, tadi RAM ya. Read only memory, kalau ini random access, namanya aja random access memory, random. Jadi memori yang dipakai temporary. Random pun bisa kapan aja, random access. Jadi aksesnya tuh randomly. Aksesnya tuh nggak tentu. Kalau akses tidak tentu, memori yang dengan akses yang tidak tentu, artinya dia tidak permanen sifatnya. Jadi RAM itu tidak akan biasanya jarang kalau kalian beli PC, beli laptop, beli handphone, itu jarang ditulis RAM-nya. Random access memorinya nggak ditulis, biasanya ROM, karena ROM itu read only memory itu adalah yang permanen sifatnya, read only memory. Jadi permanen, memori yang permanen yang ada di alat tersebut, device tersebut. Makanya RAM ini adalah sifatnya temporary. Dia menyimpan data atau instruksi software, setelah itu dia akan, kalau dimatiin dia akan hilang. Itu adalah random access memory. Basis. Nah, sekarang kita adalah basic komputer ya. Nah, ini adalah komputer. Ya, kita tahu bahwa komputernya itu begini. Jadi kalau namanya ini PC ya, kebetulan PC Central Processing Unit. Jadi sentralnya ada di sini, motherboardnya ada di sini. Terus kemudian ada monitor ya, ada monitor yang dipakai sebagai interface yang menjadi penghubung antara PC, perintah dari PC atau hasil dari PC dengan apa yang mau kita perintahkan kepada si PC ini, personal komputer ini. Jadi ada monitor sebagai interface dengan manusia ya, Terus kemudian ada keyboard yang menjadi input, ada mouse juga jadi input untuk si komputer ini. Ya. Terus kemudian ada CD ya, CD bisa kita juga sebagai input atau juga bisa sebagai output kalau kita ngeburn datanya masukin ke CD. Nah, itu sebagai output ya. Jadi CD, DVD itu bisa sebagai input atau output, tergantung dari keperluan kita. Kalau kita pengen menyimpan dalam CD, maka dia jadi output. Tapi kalau kita pengen membaca CD atau baca DVD, maka dia jadi input. Nah, terus kemudian kalau kita pengen tahu hasil yang ada tadi, salah satu file yang ada di komputer ini, kita connect dengan printer, maka printer ini menjadi output. Output dari apa yang kita lihat. Atau juga ini inputnya adalah bisa pakai mouse, bisa keyboard, bisa tablet ya, sebagai perintah ke PC.
Ini beberapa device. Atau juga CD. Jadi inputnya bisa beberapa macam. Oke, ini adalah terkait dengan ini. Nah, kalau komputer ya, jadi kalau komputer, jadi motherboard nih tadi di sini gambarnya motherboard. Motherboard tuh bentuknya kayak gini. Ya, ini motherboard. Itu ada, jadi sementara central processing unit itu ada di motherboard. Jadi central processing unit itu ada di dalam motherboard. Dan memori expansion slot and controllers semua juga ada di motherboard. Jadi ada memorinya, memori chip ya, chip. Jadi dalam sebuah chip itu biasanya karena size-nya diperkecil, dibuat kecil, expansion slot. Jadi slot tambahan, expansion slot itu semua ada di dalam memori. Dan controllers juga ada di dalam memory chips, expansion slot, controller ada di dalam motherboard. Nah, sekarang ya ini motherboard tadi ya, motherboardnya itu adalah sebagai dasar ya untuk pemrograman. Sekarang komputer program. Apa fungsi di komputer program dan bagaimana komputer itu memahaminya? Komputer program atau software adalah sebuah instruksi sebenarnya yang membuat komputer harus menjalankan, yang menjadi pedoman bagi komputer menjalankan operasinya. Jadi program juga, komputer program itu mengontrol komputernya dan dia memberikan arahan apa yang harus dilakukan terhadap input atau data yang dia punya ketika dimasukkan ke dalam mesin. Ya. Nah, di sini memang dijelaskan beberapa ininya ya. Ya, tadi selain komputer ada CPU ya, CPU kemudian ada komputer program. Ada OS ya, operating system. Nanti kita belajar tentang OS. Jadi ini untuk review secara umum ya, paling nggak review secara umum. Jadi di dalam komputer itu seperti apa? Ada CPU, ada yang ada di motherboard, ada CPU, ada monitor sebagai input outputnya, ada input ya tadi arithmetic logic unit. Dia adalah arithmetic atau logic unit. Jadi dia bagian menghitungnya. Ada control unit, ada input, ada output. Sebagai perantara bisa monitor tadi ya. Ini adalah bagian dari input pada komputer atau bagian secara umum komputer ya. Jadi kita bahas ini yang paling dasar ya, yang paling dasar yang lalu-lalu ya, operating system. Tadi ya, jadi operating system adalah komponen di dalam komputer. Operating system data permanently burn. Jadi dia operating systemnya itu dipadatkan ke dalam sebuah chip ya, chip circuit. Dan ketika komputer ini dinyalakan, programnya ini akan memberitahu apa yang harus dilakukan untuk menjalankan program. Nah, binary code ya. Nah, binary code adalah informasi. Jadi dia merupakan bentuk dasar ya yang dipakai dalam pemrosesan semua. Jadi binary code itu adalah data yang semua data yang diproses itu dalam bentuk binary code. Ya, jadi namanya juga binary code antara 1 atau 0. Ya, ini binary code antara 0 atau 1.
Oke, ini kalau bicara binary code maka kita akan bicara panjang. Ya. Tadi apa keuntungan binary code? Ya kan? Keuntungannya tadi kalau kita lihat tadi ya, kalau tadi di video tadi kalau bukan sinyal analog itu bentuknya seperti sinusoidal. Sementara kalau sinar binary code itu artinya sebuah bilangan antara 0 dan 1. Dan itu kalau dinyatakan seperti sinyal itu juga sederhana, sinyal on atau sinyal off. Ya, binary code ini bisa dinyatakan dalam sinyal yang bentuknya sinyal on atau off. Off ya on atau off saja. Nah, itu apa? Jadinya lebih mudah akhirnya. Tapi untuk secara umum jadi lebih simpel bahkan ya. Jadi lebih simpel, karena lebih simpel jadi lebih mudah untuk merepresentasikan sebuah sinyal. Makanya dipakainya binary code karena lebih simpel, jadi lebih mudah ya. Karena cuma 0 dan 1 aja. Nah, kalau tadi karena bicaranya binary maka kita akan bicara panjang informasinya seperti apa. Nanti kalau panjang informasi yang paling kecil itu adalah bit. Which is the smallest piece of information. Jadi bagian yang sangat kecil dari sebuah informasi adalah bit, 1 bit gitu ya. Jadi komputer bisa mengirim informasi tadi ya, informasi dalam bentuk bit atau bytes. Jadi ada beberapa aturan yang terkait tadi ya, panjangnya. Kalau 1 mengartikan bahwa 1 itu artinya adalah seperti tadi in the form of small electric pulses. Jadi seperti current ya, elektrik. Atau 1 itu seperti sinyal atau sinyal yang bergerak melalui rangkaian. Jadi kalau 0 berarti nggak ada sinyal yang berjalan, gitu kan? Nah, kalau misalnya ada 8 bit, maka disebut dengan bytes. Ya, bytes. Ini bytes-nya pakai Y ya, bukan B-I-T-E, tapi B-Y-T-E, byte. Ini bit, ini bytes. Nah, bytes itu adalah gabungan beberapa bit. 1 bytes itu sama dengan 8 bit. Each byte is code represented as 1 or 0. Jadi komputer ya. Jadi sinyal tadi dikelompokkan jadi bytes, dalam bytes. Jadi dikumpulin gitu ya dalam bytes. Jadi bisa informasinya lebih. Jadi kilobytes, kalau kita bisa satuannya bisa kilobyte, terabyte. Ya, jadi gabungan dalam. Oke, ini terkait dengan tadi, kalau ini komputer virus. Ya, kalau komputer kita tahu komputer suka ada virusnya ya. It's a set of destructive instruction. Jadi instruksi yang merusak yang ditulis oleh seseorang ya, dan ditulis dan dimasukkan hidden, tersembunyi pada sebuah web page. Jadi bisa ada di sebuah, tiba-tiba buka web page itu nanti itu biasanya ada beberapa virus yang disertakan, atau attachment email, atau bisa juga melalui computer image or even a computer image. Jadi kalau kita buka sebuah image maka dia bisa diselipin virus gitu ya. Ya, viruses can take different form. Jadi bisa macam-macam bentuknya. Other do serious damage. Jadi bisa merusak komputer kita. Kan? Ya inilah ada spyware, worms, sama ya. Spyware is a kind of virus that teach your computer to spy on you. Jadi spyware adalah sebuah jenis tipe virus yang mengajarkan komputer. Jadi dia ada kayak program di dalamnya
Jadi ada di attach tadi, kalau kita nggak sengaja buka website kan ada tiba-tiba suka ada pop up kan, pop up. Nah itu kadang-kadang di dalam web page tadi kalau kita buka itu dia disertakan tuh. Nah kalau dia spyware, dia menyertakan si pembuatnya itu bentuk tadi di dalam website tadi spyware. Nah itu nanti si virus itu sebenarnya akan masuk ke dalam komputer kita dan akan kayak spy on you. Jadi dia kayak mengidentifikasi nih aktivitas orang ini apa. Buat apa? Buat tujuan komersil kadang-kadang, sederhananya ya. Jadi misalnya nanti spy, kalau dia ngirim ke tadi ya, kan ke seluruh dunia ya, nanti dia bisa tahu, kalau misalnya dia kemudian masukin ke suatu daerah, anggaplah misalnya Indonesia gitu ya, dikirim spy dengan satu, atau anggap satu spyware, nanti dia bisa lihat, oh ternyata habits orang Indonesia itu senangnya ini loh, gitu loh. Oh, senangnya nonton ini. Jadi kalau kita mau masuk barang ke Indonesia, maka kita buat barang yang disukai oleh customer. Nah, customernya dia sukanya ini. Itu dia bisa mendeteksi pola kebiasaan orang. Nah, kan dijadiin data untuk buat komersialisasi sebenarnya. Buat baik ujung-ujungnya ya balik lagi ya soal trading atau untuk tadi konsumer, penjualan antara penjual dan pembeli sebenarnya bahasa sederhananya gitu. Ya kan? Spyware ini adalah virus dan teach your computer to spy on you dan secretly send this information back to its creator. Jadi dia akan tanpa kita ketahui dia akan ngirim informasi balik ke yang buat. Kan? If the virus quickly duplicate itself and worms its way into very memory location. Jadi kalau virusnya tadi bisa cepat bikin duplikasi, jadi dia akan jadi cacing ya. Jadi kan, and worms its way into every memory location in your computer. Jadi nanti dia akan masuk ke semua memori lokasi, semua memori kita. And it's called a worm. Jadi dia spy aktivitas kita, dia kirim balik apa aja aktivitas yang dilakukan si A misalnya, si B, dia akan balik dia akan ngasih standing statistik data. Itu biasanya spyware. Ya. Itu kan kita sering dengar kan spyware. Atau juga di sini jenis virus yang lain ada Trojan horses. Nah, ini kalau di sini bilangnya Trojan horse is not a virus. Jadi Trojan horse itu bukan virus, tapi it often takes the form of a fake email. Jadi dia biasanya ngambil the form of a fake email that looks like it came from a bank or a major company, or from a website you like to visit. Jadi dia bisa, if you click to respond, it will take you to a fake login location or provide question designed to steal information. Oke. To steal, intinya adalah ini. Yang at the end, to steal information about your personal identity and accounts. Jadi Trojan horses ini, walaupun dia bukan virus, tapi dia akan masuk, tadi kan, it often takes the form of a fake email. Dia akan masuk ke, tadi bentuk dari email yang spam, berarti ya, spam email ya. Yang spam email bisa datang dari bank, dari company yang big company, atau official country, official, jadi mungkin kayak surat resmi, atau dari website yang sering kita lihat. Kalau kita klik respon, maka dia akan will take you to a fake login location. Jadi dia akan masuk ke lokasi kita dan akan provide question design. Jadi kalau kita klik, dia akan ngasih informasi terus sampai dia pengen tahu yang dia cari adalah ini, personal identity dan account. Personal identity dan account itu yang dia cari sebenarnya. Itu namanya Trojan horses. Oke, jadi beware when you are surfing in the internet ya. Jadi hati-hati kalau di internet.
dia ada spyware, ada Trojan horses. Intinya adalah itu ya. Nah, terus di sini ada lagi ini di sini disebutkan salah satu teknologi STARS. Jadi bintang. Kita nggak pernah dengar, saya juga nggak pernah dengar nih. Namanya Grace Murray Hopper, computer scientist dan program designer. Dia itu jadi salah satu kontribusi dia ya. Dia suaminya meninggal waktu setelah di Perang Dunia Kedua, suaminya meninggal, terus kemudian dia malah masuk ke ini ya, US, join the US Naval Reserve and became a rear admiral. Tapi kemudian dia masuk ke teknologi, jadi sampai dia yang ini dia Hoppers ini in the field of software development and computer programming that made her a part of technological history. Tahun 1940 she works on Mac series. Jadi dia tahun 40 tuh dia yang ngerjain komputer series yang disebut dengan Mac tadi ya, komputer. By assembling and computer and figuring out how they work, she became the third person to program the Mark I. Jadi dia menjadi orang yang ketiga yang memprogram, yang memformulasikan komputer yang pertama tadi, the Mark I, komputer yang pertama, Mark I namanya, Mark I. Kemudian jadi komputer yang awal-awal dibuat itu komputer ini berarti ya. Terus kemudian dia masuk ke Mark II, komputer yang kedua Mark III. Sampai akhirnya tahun 1949 dia jadi dia join di Unifax One, the first large scale electronic digital computer. Jadi dia masuk ini tadi ya, computer scientist and program designer. Salah satunya adalah ibu ini, Grace Murray Hopper. Jadi kalau orang luar dia senangnya disebutnya bagian belakang ya, belakangnya yang disebut Hopper namanya. Padahal kalau Indonesia kan nyebutnya senangnya bagian depan ya. Namanya tuh yang disebut bagian depan. Kalau orang US ya, biasanya orang luar tuh senang bagian belakang. Oke, ini tadi ya. Tadi masuk kita baca virus, juga antivirus. Kan antivirus software. Tadi ini sebagai gambaran ya. Tadi tentang itu tadi antivirus software. Antivirus software usually include a firewall program to block down dangers and a virus program to find destroy virus that to get into your computers. Jadi ya kita tahu lah tadi viruses, nah ini antivirus. Ya, kita tahu lah. Nah, terus kemudian di sini disebutkan disk drive, komputer disk drive. Disk drive itu berarti penyimpan, disk kan penyimpan ya, disk drive. Ya kan, disk drive allow data, jadi kita pakai to be written to storage recorded memory or to read from storage. Oke, ini bisa kalian udah saya upload di Lips ya, CD kopinya. Disk drive ini CD, komersial CDs, DVDs yang merupakan berisi informasi. Informasinya disimpan dalam bentuk binary codes ya, binary codes. This code has been microscopically burned into the plastic disk as tiny bits. And a laser and your CD drive reads dia baca kode yang sudah di burn di dalam plastik disk tadi ya sebagai tiny bits itu. Jadi kan kita kalau kita nyimpen data di DVD kan di burn, istilahnya di burn kan. Memang istilahnya gitu, di burn, microscopically di burn. Tapi udah nggak ada lah sekarang, si DVD udah jarang ya. Jadi DVD drives contain a laser that can change its focus, allowing it to read the digital information. Ya ini high definition drive increase storage by using a narrow Blu-ray laser instead of the red laser. Jadi ini masih menjelaskan tentang yang dulu ya.
Nah, sekarang tadi drive. Di sini di samping ini disebutkan computers without computers. Kan di sini sebelahnya computers without computers. Imagine that life without personal computers. All you need is more handheld device to access online programs and store all of your files on the internet. Nah, ternyata kalau komputer tanpa komputer, bisa bayangkan ternyata Google, kita tahu kan Google ya, Google udah nyediain kan di cloud ya. Google kan kalau kita punya email, ya nggak sih, kita Gmail, ada Gmail kan dia nyediain tuh untuk G Drive ya. Jadi dia ini kebuka salah nih. G Drive salah. Dia menyediakan itu ya, menyediakan fasilitas itu. Jadi nggak perlu lagi tuh kita bawa-bawa komputernya kemana-mana. Ya, nggak perlu bawa-bawa lagi kemana-mana tuh komputernya. Di Google dia tadi dia menyediakan penyimpanan tadi ya, foto, storage, semua ada di itu. Jadi kalau Google dia web based services, jadi web based, jadi dia menyediakan free ya, word processing, photo storage, word processing, and spreadsheet application. Kalau kita bisa lihat kan di Google Form, Classroom itu kan ada spreadsheet, bahkan ada dia kasih spreadsheet kan, spreadsheet-nya free bahkan. Jadi dia menyediakan web based services. In the future, you may be able to do everything you do now on personal computers with very little hardware. Jadi nanti in the future, jadi sekarang udah going to kan, semua segala sesuatu sekarang udah mulai gitu. Jadi kalau kalian tahu bahasa sederhananya kayak Windows saja, Windows. Kita tahu Microsoft ya, Microsoft kan kita tahu di PC ya. Nah sekarang itu Microsoft itu nyediain Microsoft Office ya. Mereka nyediain namanya Microsoft 365. Itu 365 itu license-nya. Jadi dia nyediain salah satu keuntungannya license-nya bisa dipakai lebih dari satu, tapi syaratnya itu hanya bisa diakses dari online. Jadi misalnya kalau kita mau buka Office gitu ya, kita harus connect dulu tuh ke internet buat dia sediain linknya ya, dan kita nyimpen datanya di situ. Gitu. Makanya tadi di sini disebutkan in the future you may be able to do everything you now do on a personal PC with very little hardware. Jadi nanti at the end of the day maybe kita mungkin ngerjain sesuatu, kita cuma device-nya kecil aja tapi semua linknya tuh data-data segala macam udah di cloud, jangan lupa pakai cloud. Itu juga soalnya 365 itu di cloud, dia nyimpannya di cloud. Jadi orang tuh bahkan salah satu advantage-nya adalah device-nya mengecil ya, tapi security-nya enggak. Ya. Ketika kita nyimpan di cloud, maka data kita bisa dibaca oleh orang lain, gitu bahasa sederhananya. Kalau secara security, jadi segala sesuatu tuh ada positif negatif ya. Jadi negatifnya ada, positifnya ada. Mungkin kalau PC semakin kecil semakin bagus, maka device yang semakin kecil semakin bagus, semakin ringan kita bawa, tapi ada negatifnya tadi. Misalnya kalau kita segala satu ini mengecil, maka kita operasinya di cloud, maka semua informasi yang ada yang kita punya akan disimpan di situ, maka orang akan bisa lihat sebenarnya data kita seperti apa. Itu salah satu disadvantage-nya ya. The security is become less kalau kita bicara cloud. Tapi kalau bicara efisiensi, memang itu lebih bagus, lebih mudah karena data juga tidak akan hilang. Kita punya backup. Kita senantiasa punya backup dan nggak akan hilang. Kalau kita cuma nyimpen di laptop, nyimpen di disk drive, itu suatu saat dia hilang, selesai sudah. Atau di laptopnya rusak, sudah selesai. Itu kan? Tapi kalau kita bicara cloud, maka
aman sebenarnya secara data ya, safe, it's a safe place. But tapi kalau in terms of security, no, it's not a security place. Semua data kita akan bisa dibaca oleh orang lain. Tuh. Oke, itu baik. Ini sedikit ini ya. Ini tadi ini yang saya suka cuma bukunya itu bergambar ya. Colorful, it's colorful book. Kalian bisa baca sendiri. Jadi ini lebih ke ini ya. Ya mungkin itu aja, dan untuk sementara ini itu aja pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Artificial programs ya ini ya. Ini ada macam-macam. Di sini saya sudah share. Oh, ini buku dari mana ya? Ini saya komputer. Jadi menarik nih di sini, buku ini dia satu bab tentang satu hal. Satu bab tentang satu hal. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Untuk detailnya nanti menyusul ya. Jadi ini kita bicara overview aja, terutama karena semua tadi teknologi itu berawal dari komputer sebenarnya. Ya, jadi makanya kenapa kita bahas sedikit, kita overview tentang komputer, terus kemudian nanti akan kita bahas untuk sementara secara umum ya. Baik, ada yang mau menambahkan? Silahkan kalau ada yang mau menambahkan. Ada yang mau menambahkan atau mau ini yang lain, silahkan. Oke, kalau nggak ada, untuk yang lain-lain nanti menyusul ya. Kita cukupkan aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Oke, sebelum ditutup. Oh, absen belum? Ya, absen belum bisa. Tadi belum bisa ya. Jadi saya tadi minta ketua kelas mana tadi Pak Ilyas ya. Ilyas tolong catetin ya teman-temannya yang masuk hari Saya ini. sudah. Hah? Baik Bu, saya udah kirim lewat Japri Bu. Oke, siap-siap. Dicatat ya temennya siapa aja yang datang. Nanti saya masukin nanti. Ya, jangan khawatir. Nanti saya masukin kalau belum bisa ya. Nanti saya yang iniin absennya. Oke, tadi jadi sudah ya untuk absen Bu. Ya, untuk kelompok, satu kelompok 3 orang ya. Satu kelompok 3 orang. Jadi kalau ada yang kurang dari itu nggak apa-apa. Misalnya cuma berdua gitu nggak apa-apa. Tapi harusnya sih pas kan 27 ya. Kurang lebih tadi 27-an orang. Jadi bagi 3, 9 kelompok. Kayaknya itu saja. Sebelum kita tutup mungkin kita foto dulu ya.